unik gitu kan, dengan sikapnya yang mungkin konyol, sikapnya pengen nampol gitu kan, ngeselin banget ya, dengan ekspresi muka yang mungkin jengkelin banget pokoknya. Selamat pagi yang gosok gigi masih menggunakan tangan. Iya tuh kenaon. Kalau saya tidak. Wih. Saya pergi menyelinap ke stasiun kereta api tanpa membeli karcis. Edan. Lalu saya tunggu pintu kereta api menutup. Saat pintu kereta api menutup, saya selipkan sikat gigi yang sudah dilumuri odol dan saya bersiap berlari ke depan menunggu kereta api berjalan. Dan saat kereta api berjalan, saya tunggu dengan posisi gigi untuk disikat. Dan wus, kereta api berjalan, gigi berantakan. Oke, itulah mungkin ulasan yang saya akan bahas kali ini ya. Tema konten kita kali ini membahas tentang seseorang yang mungkin luar biasa ya. Saya rasa ini seorang komedian yang luar biasa karena mungkin ada halnya yang tidak semua orang pasti bisa melakukan humor atau cerita-cerita komedinya seperti dia ya. Betul. Karena dia harus menahan tawa, satu sisi dia harus membuat orang ketawa. Itulah yang saya rasa agak susah ya, tidak semua orang bisa ya, meskipun kadang-kadang kan dia menahan tawanya dengan menyembunyikan tangan gitu kan, menyembunyikan muka itu kan. Dan mungkin semua juga tahu siapa orangnya akan kita bahas kali ini ya. Tapi pertama-tama jangan lupa dulu like, comment, and subscribe channel 3F Ngobras. Oke, apa tuh ngobras cuy? Santai mas. Oke, ngobrol santai. Oke, kita dan si cuy akan membahas seorang komedian yang luar biasa ya, dan merupakan talenta unik gitu kan, dengan sikapnya yang mungkin konyol, sikapnya pengen nampol gitu kan, ngeselin banget ya, dengan ekspresi muka yang mungkin jengkelin banget pokoknya. Mukanya itu kalau bisa, kalau saya nonton ya itu dekat, kalau boleh gitu kan, saya timpuk dia tuh saking lucunya dan bikin gemes mukanya itu loh. Jadi ngeselin pokoknya kalau mukanya, dengan kata-kata yang bikin semua orang ngesel juga gitu kan. Tapi lucu banget kalau buat saya. Kalau buat Anda semua mungkin beda-beda ya. Tapi kalau saya pribadi dan sebagian orang, saya lihat di YouTube-nya dia kan luar biasa ya, banyak penontonnya ya. Dan saya rasa dia sangat lucu banget ya. Dan tadi sudah mungkin tanpa basa-basi kita langsung saja pembahasan tentang orang tersebut atau komedian tersebut, siapa sih gitu kan. Dan mungkin sudah ada yang tahu kayaknya ya. Tadi sudah saya pertama ulas apa yang saya bawakan. Saya sampaikan ciri-cirinya tadi ya, dia bisa menahan tawa sampai membuat orang ketawa ya. Oke, langsung saja si cuy yang akan membahas tentang pembahasan kali ini tentang komedian yang sangat konyol, sangat ngeselin, sangat lucu buat saya. Dan ini menjadi ciri khasnya dia ya, dan dia sampai sekarang menjadi viral ya. Dan saya rasa dia juga kalau tetap dengan seperti ini akan lama ya. Tapi temanya yang harus dia pikirkan ya, dengan karakternya tetap, tapi tema-temanya harus terus bervariasi ya. Jangan sampai justru monoton ya, takutnya dia tidak bisa bertahan lama dalam komedianya tersebut gitu kan. Dia bisa sukses ke depannya, dan semoga dia terus berkarir di komedi-komedian di Indonesia seterusnya. Oke, kita lanjut saja. Cepet, siapa cuy? Lanjut, waktu dan tempat kita serahkan kepada si cuy. Monggo. Yo, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Bukan mana nonton ira hawaii karep bukan namanya. Ulah lupa like, comment, and subscribe bukan namanya. Tapi kayaknya saya juga ingin mencoba ya, tadi yang dibawakan oleh si bro ya. Dia kan mencoba membawakannya, siapa yang kita bahas kali ini ya. Dia membawakan kata-kata yang dibawakan oleh si orang tersebut ya. Saya juga ingin mencoba ya. Saya juga mencatat ya. Ingin coba apakah saya bisa seperti orang yang akan kita bahas kali ini. Oke, kita coba ya. Oke. Selamat pagi, kalau belanja sayur di pasar bayarnya ambil uang dari saku celana sendiri. Wih, jelas atuh. Kalau saya tidak. Ucir. Aku lihat kiri kanan sambil mata penuh waspada melihat kondisi sekitar. Aku pantau orang yang jalannya melamun. Aku pinjam dompet mereka tanpa permisi. Masa apa ya? Lalu aku bayar ke si ibu penjual sayur dengan uang yang saya pinjam tadi dari orang yang melamun. Aku digebuki. Tapi copet. Mungkin saya mencoba, tapi saya akhirnya saya tidak bisa sebagus si Coki Anwar. Bukanlah saya bahasa dia adalah Coki Anwar ya. Oke.
jangan Saya rasa semua dicontoh, pasti jelek. tahu ya siapa orang tersebut. Coki Anwar sekarang lagi hit banget ya. Dia banyak banget diundang sama TV-TV swasta, mungkin YouTube juga, podcast gitu kan. Dan dia menjadi sosok yang mungkin kalau buat saya dan si bro ya, dia ngeselin banget ya, dia dari ucapannya terkesan merendahkan kita sebagai penonton gitu kan. Jadi dia membawa idenya itu hasil saat dia melakukan akan berkompetisi aja, akan berkompetisi, kebetulan di sampingnya itu ada orang Papua yang akan membawakan stand up comedy juga sama ya. Dan itu akhirnya Coki Anwar juga katanya dari sanalah yang awal mula dia mengambil sosok orang kayak sekarang ya, orang yang tegar, orang yang kekar gitu kan, yang tegap dengan mungkin sombong banget gitu kan, dari orang yang keras gitu kan, dari karakteristik tema yang dibawakan orang Papua tersebut katanya. Oke. Jadi tema Papua akan membawakan tema keras. Jadi kita akan membahas tentang siapa sih Coki Anwar ya, dia berasal dari mana dan dia merupakan stand up comedian dari lokasi atau biasa kan ada semacam komunitas ya, komunitas mana gitu kan. Karena kan yang namanya stand up comedy mungkin ada semacam perkumpulannya ya. Karena kan kalau stand up comedy sendiri kayaknya susah banget ya, karena harus semacam ada komunikasi, ada apa namanya? Sharing gitu kan sama teman-teman sesama stand up comedy ya. Karena kan yang namanya komedi itu susah banget ya. Apalagi Coki Anwar ini luar biasa ya. Dia harus menahan tawa. Di satu sisi dia harus membuat orang ketawa ya. Nah, itu saya rasa tidak semua orang bisa melakukannya, dan Coki Anwar berhasil ya. Dan saya juga waktu pertama lihat Coki Anwar di stand up comedy dulu ya, aduh itu orang ngapain itu kan bahasanya kok gini. Tapi setelah saya mendengarkan satu kali dua kali tiga kali ya, ternyata emang lucu banget ya kata-kata si Coki, sikapnya seperti itu, dan wajahnya yang pengen nampol itu kan luar biasa. Jadi bikin justru sebenarnya satu paket gitu kan, dari muka, obrolan dan sikap jadi satu paket dan menjadi boom gitu kan, lucu banget gitu kan. Sukses buat Coki Anwar ya, saya sangat menyukai ya joke-joke yang dibawakan oleh Coki Anwar. Oke. Jadi Coki Anwar itu namanya bukan Coki Anwar secara itu ya, atau secara yang sudah dikenal kita saat ini ya, tapi namanya adalah Hoirul Anwar itu Hoirul. kan. Dan dia lebih dikenal dengan nama Coki Anwar yang lahir pada tahun 2 Januari tahun 84 ya. Dia kelahiran 84 ya, berarti sekarang usianya 40 tahun ya, udah mendekati tua tuh Coki. Ingat harus bertahan gitu kan. Oke. Kreatif banget gitu kan. Coki merupakan pelawak tunggal dan aktor berkebangsaan Indonesia jelas saja, karena kan dia dari Jawa ya. Lalu Coki juga berasal dari komunitas stand up comedy Yogyakarta katanya. Tapi sebenarnya dia bukan berasal dari Jogja ya. Bukan orang Jogja katanya, kalau tidak saya pernah dengar gitu kan. Justru dia bergabung dengan komunitas Jogja ya, untuk karena kan mungkin di Jogja banyak komunitasnya gitu kan. Karena kan seorang punya kemampuan hebat tanpa ada komunitas agak susah juga gitu kan. Karena kan orang dikenal itu justru berasal mulanya itu dari komunitas-komunitas yang ada mungkin di Indonesia, seluruh Indonesia ya. Saling tukar pikiran, saling mengenalkan diri gitu kan. Apalagi mungkin ada panggung ya khusus untuk melakukan stand up comedy ya. Ditambah lagi ada Indosiar dan Kompas TV memfasilitasi ya Atur nuhun Kompas Indonesia stand up comedy untuk menyampaikan hobinya tersebut dan membuat orang ketawa. Itu yang lebih penting ya, membuat orang ketawa dalam kondisi ya kita seperti ini ya, dalam kondisi ya perekonomian gitu kan, ada kondisi seperti sekarang ya. Makanya komedi itu atau sifat yang cerita-cerita lucu itu justru akan mengurangi beban pikiran kita ya, mungkin kesehariannya mungkin waduh saya beas isuk aduh kumaha bakal budak isuknya mungkin dengan seperti itu mungkin agak terlupakan sedikit ya dengan cerita-cerita lucu yang mungkin bisa membuat kita ketawa sementara, tapi bahagia sementara lah, tidak apa-apa ya, terus-terus saja kita tidak bahagia, mending ada bahagia biarpun sementara gitu kan. Oke. Mungkin kita mengenal Coki Anwar dengan semacam slogan ya, mungkin slogannya khas banget gitu kan. Selamat pagi atau selamat malam bagi orang-orang yang lemah. Itu awalnya juga sudah bikin kesel gitu kan. Dia menganggap kita anjir orang lemah ke orang, itu kan sopan. Saat awal belum tahu gitu kan. Tapi justru kesininya ada kata-kata yang tadi saya coba sampaikan kan. Kesannya lucu gitu kan. Gitu kan, tapi justru bikin lucu banget ya seorang Coki Anwar ini. Oke, kita lihat dulu ya cuplikan Coki Anwar melakukan stand up komedinya di panggung. Oke, kita lihat dulu sebentar. Oke, let's check it out. Ayo nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati lampu, enaknya keramas. Karena gelap, yang dikeramasin muka. Yang nggak mau, itunya saya remas. Ayo pada tepuk pramuka. Nice.
Selamat siang orang-orang lemah yang kalau donor darahnya disedot pakai jarum. Saya no. Saya kalau donor darah, saya biarkan tubuh saya digigit ribuan nyamuk. Nah baru nyamuk-nyamuknya saya giring ke PMI. Guys, kali ini saya cuma mau ngasih tahu aja ke kalian bahwa sebagai orang yang berdedikasi tinggi, jadwal saya hari ini itu padat sekali. Jadwal saya tadi subuh nyari kangkung di Samudra Atlantik, lalu paginya breakfast dengan Kapolri, dan jadwal saya malam nanti adalah menghitamkan butir per butir nasi tumpeng pakai pensil 2B. Kenapa Pak? Saya tanya PR. Ini PR saya Pak. Kalau saya boleh tahu PR itu apa Pak? Pekerjaan rumah. Kerjaan rumah saya ini Pak. Saya adalah pembantu. Lagian saya ngapain ada di sini? Asu apa ini? Ya! Asal kalian tahu, dulu saya terkenal sebagai playboy. Pacar saya banyak, berceceran di mana-mana. Selain sebagai playboy, saya juga terkenal suka ciuman. Tapi saya paling nggak suka ciuman sambil merem. Karena saya pernah mau nyium pacar saya merem. Saya ketiduran. Oke, itulah cuplikan dari Coki Anwar saat dia Serius, manggung di stand up benar, comedy ataupun di acara-acara Lucu. lainnya gitu kan. Nah, oke. Jadi kita bahas siapa sih Coki Anwar gitu kan. Tadi sudah Coki Anwar adalah nama lengkapnya Khairul Anwar secara benernya gitu kan. Tapi siapa sih Coki Anwar sampai dia seperti terkenal seperti sekarang gitu kan. Dia seorang stand up comedy, ya tadi saya sudah bahas juga dari komunitas Jogja. Dan inilah awal karir sang Coki Anwar. Dia mengikuti Suca atau mungkin stand up comedy di Indosiar pertama kalinya tahun 2016. Dan di sinilah orang mengenal seorang Coki Anwar. Tapi emang di Coki Anwar di Indonesia ini luar biasa ya, dia menjadi finalis ya di saat masuk di Suca 2 ini ya, di stand up comedy yang dilaksanakan oleh Indosiar tahun 2016 ini ya. Dan ini membuatnya dirinya menjadi ya terkenal gitu kan. Dan dia mungkin akhirnya ikut juga stand up comedy di TV yang lainnya, di Kompas TV juga. Oke. Dan yang luar biasa setelah keberhasilannya seorang Coki Anwar di stand up comedy ya, setelah dia masuk finalis di Indosiar, finalis di Kompas TV ya, akhirnya dia banyak job-job yang harus dia tampilkan ya, baik di TV, serial TV ataupun acara-acara lainnya ya. Dan dia juga sempat yang membuat film layar lebar, film seri, dan mungkin kalau kita bahas tentang undangannya pasti banyak gitu kan. Dan dia juga sempat katanya bermain di televisi ya, serial TV. Semacam pembawa acara itu apa ya, saya lupa lagi. Jadi dia emang luar biasa. Oke, kita akan bahas Coki Anwar itu pernah bermain di film apa atau di seri apa dan mungkin di acara apa saja gitu kan. Jadi Coki Anwar itu pernah bermain film di tahun 2018 ya, berjudul Party Killer ya, bersama Panji ya, sana, ya. sama stand up comedy juga sih dia. Coki Anwar berperan sebagai si tegap gitu kan. Karena dengan sosoknya ya mungkin ya ingin terkesan tegap gitu kan, terkesan gagah ya. Mungkin kita tidak tahu seperti aslinya seperti apa, tapi emang justru itu karakteristik yang hebat buat Coki Anwar, pas banget ya. Oke. Lalu pada tahun 2004 Coki Anwar bermain kembali di film Party Killer, mungkin ini sesi 2-nya ya gitu kan. Dia berperan sebagai Darmo ya, mungkin karena logat Jawanya juga ya pas gitu kan buat Coki Anwar berperankan seorang Darmo gitu kan. Oke. Darmo. Lalu dia juga bermain di serial TV ya, bukan hanya film layar lebar tapi di serial juga dia bermain ya, di film Cek Toko Sebelah gitu kan. Sama jurinya dulu ya, pernah jadi jurinya sebagai tahanan tuh kan. Ya naundo itu dah, dengan wajah seperti itu, ucapannya seperti itu, dia tidak akan jauh dengan hal sifatnya kriminalitas, bukan hanya kesebelahan. Wajah lagi cabokan. Aduh, Coki tapi emang dia lucu banget. Oke. Lalu pada tahun 2002 dia juga main masih di Cek Toko Sebelah ya, The Series ya, dan dia berperan sebagai Sulaiman. Ada gitu benar kan. ya. Kalau saya dengar sih kalau dia selalu jok-joknya selalu membawakan nama Pasaman kalau nggak salah ya. Itulah yang suka dia bawakannya, tetap nama Pasaman terus yang dibawakannya. Kalau tidak salah ya, Salman atau siapa saya lupa ya. Karena mungkin ini dasarnya berperan sebagai Sulaiman juga ya di film seriesnya di Cek Toko Sebelah ya. Oke. Dan kalau di acara TV ya kita tidak usah bahas lagi ya, dia banyak banget ya menjadi narasumber, dia mungkin diundang-undang oleh TV swasta, dan ya, mungkin cerita awalnya tadi ya stand up comedy tahun 2016 gitu di Indonesia.
lalu ada stand up comedy di Kompas TV ya tahun 2017 ya, dan dua-duanya dia masuk finalis gitu kan, luar biasa ya. Seorang Coki Anwar hebat ya, dia berperan memerankannya sangat luar biasa dan sangat sulit sekali ya bagi semua orang. Saya yakin tidak bisa melakukan seperti Coki Anwar ya bro ya. Dia harus ketawa tapi dia harus menahan tawa, tapi dia juga harus memberikan atau membuat orang ketawa. Itu hal yang sangat sulit ya. Dua hal yang berbeda justru berlawanan ya. Di saat kita membuat orang ketawa, pasti kan kita juga ikut ketawa biasanya kan. Tapi kalau ini tidak ya. Jadi no ya, kata no. Kamu ketawa, saya no. Nah, itulah khas dari Coki Anwar, no. Nah, Oke, itu mungkin sedikit pembahasan tentang Coki Anwar ya, dan mungkin saya rasa semuanya juga sama ya, mungkin sebagian orang Indonesia sangat menyukai Coki Anwar saat ini ya, dan saya harapkan satu ya, Coki jangan sombong saja ya bro ya. Karena kan yang namanya kesombongan itu akan menghancurkan perjuangan dari awal kita meniti karir sampai dia sukses. Tapi kalau cuma 1 atau 2 kali melakukan kesombongan, hancur dengan sendirinya ya. Jadi sayangilah perjuangan Anda dan hargailah sejarah gitu kan. Proses Anda menjadi seperti sekarang ya, jangan bersikap sombong ya, karena itu justru harus dijaga ya. Harus hancur karena etika bisa merusak segalanya. Oke, banyak contoh lah, banyak artis-artis yang sudah sukses tapi dengan sikap yang berubah, dengan ya gaya keartisannya mungkin sindrom artis atau artis sindrom gitu kan, justru merusak karirnya itu sendiri. Oke. Bukan nama saya Cu dan si bro, sampai sini dulu pembahasan tentang Coki Anwar, the best pokoknya Coki Anwar, saya suka banget, dan si bro sukses selalu, dan tapi dengan karakter tetap sama ya, jangan dirubah untuk karakternya, tapi cerita-ceritanya lah yang bervariasi karena itu kan justru modal bagi sang komedian. Ciri khas ya. Oke, saya serahkan kembali kepada si bro. Siap bro, lanjut kembali pembahasan kali ini tentang Coki Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.